pesan-pesan untuk para lelaki di luar sana. Mau kalian gentleman atau enggak, yang penting kalian punya burung. Udah sih gue nyebut salah satu namanya gitu. Dari sekian banyaknya teman gua Pada hilang. Akhirnya gue coba tidur di pom bensin sih. Di pom bensin? Di pom bensin gue tidur. Hello, my name is Jasmine Latisha, and we can talk about our guest story, and then we have our special guest here, starting from zero to hero. And this is you can call Tongkrongan DJ. Slebeo! Nah, di tongkrongan ini kita mau kepo-kepo nih guys, tentang hidup seseorang yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Oke? Nah, langsung aja nih kita kenalan sama kakak yang sudah ada di sini. Nah, namanya siapa kak kalau boleh tahu? Halo, nama gue. Kita kenalan dulu lah. Siap, boleh. Aldino JJ. Pratama. JJ ya? Yang sering dibicarain orang-orang ya? Iya, yang suka slebeo. Udah. Oke, berarti aku manggil kakak tuh apa? Panggil Dino aja sih. T-Rex. Jangan dong, Dino. Tapi jangan pakai saurus ya. Oke. Iya. Kakak tapi bisa gak sih ngomong kayak gini? Fiesta chicken nugget gitu. Gak bisa dong. Karena suaranya berat banget, enak gitu gitu ya? Iya. Gak, ini sengaja mau diberat-beratin. Tapi asli gimana? Aslinya ya sebenarnya sih saya jual borak di sini gitu. Oke, jadi gini, kita kan mau kepo-kepoin tentang kakak boleh. nih. Kakak boleh nggak sih ceritain sedikit tentang kisah-kisah hidup kakak tuh gimana gitu? Boleh entah kisah kelam kakak atau kisah bagusnya kakak gitu. Dengar-dengar katanya kakak fuckboy. Fuckboy sih, itu kata orang-orang ya. Kata orang-orang kan? Kata orang. Kalau kata itu kan gue sih covernya kan? Cover. Nah, aku mau lihat tuh dalamnya. Iya, aku mau lihat langsung kayak dalamnya kakak Dino tuh gimana sih gitu. Ini agak berat diceritain aja, tapi gak apa-apa diceritain deh. Gak apa-apa, boleh. JJ pengen dengar cerita yang seperti apa nih, tentang kehidupan gua kah atau gimana? Iya, tentang kehidupan kakak pastinya itu. Dan juga pengen tahu kayak gimana sih kakak tuh bisa bangkit dari semua yang udah dialamin sama kakak selama kakak jalanin hidup kakak ini. Oke. Gue boleh cerita boleh ya? Boleh dong, langsung sharing. Sebelum mau cerita, boleh nih disantap dulu minuman. Gitu. Ini udah disediain dari tadi. Iya, udah disediain dong. Ini gue buka dulu kali ya. Nanti kalau misalnya udah selesai, kalau itu udah pulang bayar ya. Oh gitu. Ya. Enggak, jadi aja yang bayarin. Buaya darat. Minum aja ya. Iya. Boleh kak, minum kak. Seger ya? Iya. Kayak JJ. Seger, seger. Emang apa seger ya? Seger banget sih. Ini BTW kenapa ya? Gak bisa ditojos? Mau dibukain gak? Ih boleh. Boleh sini. Makasih ya kak. Iya, enjoy. Ini langsung gitu aja. Emang sedotannya tumpul ya. Aduh gimana ya? Udah bolong kak. Udah bolong. Tapi agak bolong aja sih itu sedotannya sedikit, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Aman kan, tenang. Aman ya. Enjoy. Kalau kata Kak Dino, enjoy. Boleh mulai cerita aja ya. Oke. Gue bakal ceritain sedikit tentang hidup gue. Kita balik ke masa lampau tentang tahun 2018 ya. Oh belum lama berarti ya? Belum lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu kan. Iya 5 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi itu dimana gue udah lulus sekolah. Itu SMA ya berarti? SMA, terus itu udah mulai kerja sih sebenarnya aja. Udah mulai kerja. Nah gue kan udah membiasakan diri tidak hidup bersama orang tua gitu. Jadi ketika lulus sendiri gitu? Iya, gue tinggal di luar gitu, entah bareng temen atau gue ngekos gitu kan. Cuma kebetulan emang pas tahun 2018 itu gue tinggal bareng teman di kosan teman. Jadi berdua bareng temen ya? Iya betul. Nah akhirnya gue ngejalanin kehidupan seperti biasa. Terus mulai nih dapat kabar ternyata keluarga lagi nggak baik-baik aja di tahun 2018 itu gitu. Jadi nyokap mulai kabarin kayak ceritain tentang masalah di rumah gitu kan. Din pulang dong gini-gini. Iya, sering minta pulang mulu memang kadang, karena emang gue tuh kebetulan ketika gue tinggal di luar itu jarang pulang ke rumah kan. Ya mungkin orang tua juga kayak khawatir gitu kali ya. Betul. Nah kan pasti kan orang tua ada yang pengen diceritain kan tentang problem di rumah itu seperti apa kayak gitu. Akhirnya setelah gue putusin untuk pulang ke rumah, nyokap cerita semuanya ke gue. Oh gue baru tahu nih ternyata selama ini ada
problem di keluarga gue Adalah gitu. kayak problem yang harus bisa diselesaikan gitu ya. Iya betul. Ternyata nyokap cerita tiba-tiba pengen cerai sama bokap gitu kan. Oke. Ada Berarti suatu harus kayak masalah yang nggak bisa gue ceritain ya 5 dong. tahun yang lalu tuh kayak ya udah berarti intinya tuh papa dan mama tuh kayak nyuruh lu balik ke rumah gitu karena memang harus ada problem yang harus benar-benar diselesaikan. Betul. Karena itu serius ya. Iya, karena gue anak pertama dan harus tahu anak itu pertama? kan. Iya, gue anak pertama. Oke. Namanya Aldino Pratama kan. Ya, mungkin anak kedua atau ketiga. Iya, oke. I see. Jadi akhirnya kita kumpul keluarga di situ, terus diobrolin. Oh ternyata ada problem yang cukup besar buat gue gitu kan. Tapi pertama lu tahu, lu tuh gimana gitu loh? Impresi lu tuh, first impression lu ngelihat kayak emak lu ngomong, halo Din gini apa langsung ngomongnya gimana? Itu Iya, khawatir dong. tapi sedih. Sedih ya pasti dong. Karena di umur gue yang udah cukup dewasa, Itu ditinggalin. sorry, lu umur berapa, Kak? Itu sekitar umur 19-20 ya? 20 tahun ya, Okay. 20 tahun, 21 tahun lah. Yang di umur segitu aja kita ditinggalin pasangan aja menurutnya udah sakit hati banget kan, ambruk banget dong, apalagi tiba-tiba benar, apalagi tiba-tiba kita ngedengar orang tua pengen pisah gitu loh. Hancur banget dong hati. Mungkin untuk ketika gue kecil, orang tua gue udah pisah dari gue kecil udah terbiasa kan, tapi kan ini ketika gue udah mulai merasakan gitu kan. Ya udah kayak ada kayak ngerti iya, gitu kan. Udah mulai ngerti tentang kehidupan, tentang perasaan hati kayak gitu kan. Wah kaget tuh gue tuh di situ tuh. Pasti kayak ngedown banget gak sih pas denger? Iya jelas dong. Iya. Jelas dong kayak kayak anjir gitu. Karena kan yang kita tahu kan, oh selama ini keluarga kita harmonis ya, gitu kan, banyak cerita gitu kan. Ya kan di keluarga kita tiba-tiba harus kayak gitu. Wah kenapa gitu, masalahnya apa gitu. Oke, akhirnya sampai ada suatu masalah yang nggak bisa gue ceritain mungkin ya, itu latar belakang. Gue coba nengahin sebagai anak yang paling dewasa, dibantu dengan adik gue, tapi ternyata emang nggak bisa nemu titik terang gitu kan. Dan emang udah harus yaudah gitu udah harus pisah. Tapi emang nggak di waktu itu juga ya pisahnya ya. Kamu makan kok? Iya, ntar dimakan. Habis nanti malah sama gue aja. Oke lanjut ya. Iya lanjut. Habis itu akhirnya udah kita ngobrolin, terus gue harus cabut lagi ke tempat teman gue ya kan, karena emang ada kerjaan ya, ada kerjaan. Terus habis itu kepikiran dong, itu ngebuat diri gue tuh kayak drop banget gitu. Kerjaan jadi berantakan, hidup jadi uring-uringan. Kayak intinya tuh cuman karena bukan cuman sih, tapi karena gara-gara masalah itu. Iya. Walaupun jadi ikut ke bawah kemana-mana, iya, entah betul, mau main betul. lagi sama temen, atau sama cewek lo, atau lagi ngapain kerja segala macem, jadi ambruk kan. Ambruk. Karena kan kita sebagai cowok gengsi dong mau cerita sama teman atau sama orang gitu kan, karena cowok itu menjunjung tinggi. Iya betul, cowok itu dipendem dan menjunjung tinggi derajatnya kayak gitu kan. Nah itu kesalahan cowok-cowok gitu, kalau ada masalah tuh dia nggak mau sharing sama orang. Iya betul banget. Akhirnya hari demi hari, waktu demi waktu, banyak banget dapat cerita dari nyokap gitu. Nyokap telepon yang kamu gimana gitu, iya ngeluh terus kan, papa kamu gini nih gitu kan. Itu membuat tekanan juga dong buat gua. Betul, pressure juga buat lu, kayak yang lu pertama kali ngalamin in that situation ya, kayak lu baru pertama kali ngerasain dan alamin itu gitu, masalah pertama kali yang belum pernah lu rasain ya. Dan itu bener-bener kayak datang secara tiba-tiba langsung gitu. Terus habis itu lu udah dapet kabar kayak yang nggak enak, terus nyokap lu kayak minta tolong kayak ini gimana ya, harus gini Din gimana bla bla bla, makin tekanan buat lu gitu kan. Betul. Oke, sampai akhirnya bokap nelpon. Akhirnya bokap nih. Iya, bokap yang nelpon nyuruh pulang, pengen cerita kan. Gue pulang lah ke rumah, terus gue cerita, ternyata karena gue selalu mendengar dari sebelah pihak, sisi nyokap doang ya kan, gue jadi nggak tahu kan masalah yang sebenarnya tuh betul banget, masalah yang sebenarnya tuh seperti apa gitu kan. Akhirnya gue denger dari bokap, kok nggak sama gitu ceritanya, ada apa nih gitu. Iya betul banget. Akhirnya bokap tuh sempat ngomong sama gue, bang, gue dipanggil abang kan di keluarga kan. Anak pertama. Bang, tolong bilangin lah mama kamu, kata dia. Papa tuh nggak mau pisah sama mama. Wah, gue makin, anjing. Iya kan, gue makin, wah, itu apalagi obrolan laki sama laki loh. Itu dalam banget kan. Makanya kan gue tadi mau nanya, sebenarnya sempat mau nanya tapi gue belum mau potong gitu kan. Iya betul. Lu lebih dekat sama mama apa papa gitu? Sebenarnya nggak dua-duanya sih. Oke. Karena emang gue tipe kalau orang yang cuek gue sama keluarga. Bukan cuek ya,
kata-katanya tuh kayak lebih Gengsi kayak mungkin gengsi ya, buat iya. ngomong ya. Iya, Tapi waktu betul. kalau masih kecil mah enggak gitu Enggak kan. dong. Tapi pas makin berumur Iya, atau iya. semakin dewasa itu pasti kayak Benar. lebih cool, lebih Betul, diem gitu. betul. Iya, iya. Karena kayak pengen nanya kabar terus segala macam gengsi kan. Padahal Gengsi sebenarnya kita gitu. care gitu sama Sebenarnya orang peduli, tua. Iya, iya. sebenarnya peduli Sama sama aja orang sih tua. kayak ke cewek kita Iya, sendiri gimana iya, gitu kan. iya kayak gitu. Oke, oke. Ya sampai akhirnya di situ ngobrol sama bokap, wah kok ternyata bokap ini nggak seperti yang diceritain sama nyokap gitu, ada apa gitu nyokap kan. Akhirnya gue bilang sama nyokap, nggak bisa, mama udah bersih keras banget, emang pengen bisa gitu, mau diapain lagi gitu kan. Akhirnya udahlah, setelah pembicaraan itu gue balik lagi lanjut kerja lagi. Terus selang 1 bulan dari kejadian itu gue ngobrol, gue pulang tuh ternyata bokap gue udah nggak ada di rumah. Oh, nggak ada di rumah? Udah nggak ada di rumah. Astagfirullahaladzim, pikiran gue kira nggak ada. Oh enggak, udah nggak ada di rumah. Nggak, pergi lah ya. Iya, pergi. Gue kaget dong, maksud gue nanya dong ke nyokap gue, papa mana mah gitu kan, papa kamu udah pergi ke Padang gitu. Jadi tiba-tiba keluar kota, bokap gue tanpa ngabarin. Tiba-tiba nggak ngasih tahu, terus lu betul. datang terus tiba-tiba nyokap langsung ngomong, bang, Iya, pergi ke Padang. langsung dong, boom gitu kan, kayak gue di situ jujur gue sedih. Ke-trigger nggak tapi? Iya jelas dong, karena gue dulu tuh waktu kecil tuh gue kekenang sama sikap bokap gue gitu ya, Iya, kayak care banget sama treatnya gue. dia, Iya betul. treatmentnya dia ke lo ya. Terus kok tiba-tiba ninggalin gue, terus nggak bilang sama keluarga mungkin atau sama gue juga ya kan. Wah, anjing, dia sempat sedih banget gitu. Ya iyalah pasti. Kok bokap bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya ya udah gue coba tenangin orang tua, tenangin nyokap. Ternyata emang nyokap juga udah tahu gitu. Bokap juga emang izin gitu pergi kan. Oh, tapi nggak mau ngomong ke lo. Iya, nggak mau ngomong ke gue. Akhirnya udah tetap gue balik lagi ke tempat teman gue itu. Terus gue jalanin kehidupan seperti biasa kan, dengan ya nanya kabar orang tua. Yang gue tahu ternyata keluarga gue tuh baik-baik aja gitu sebenarnya di Jakarta ini kan. Yang gue tahu. Sampai selang 1 tahun itu di 2019 awal, gue pulang lah ke rumah kan. Gue pulang ke rumah. Ternyata di rumah itu udah kosong. Nggak ada siapa-siapa. Itu 2019? Iya. Itu nggak ada siapa-siapa. Itu maksudnya nggak ada siapa-siapa tuh, bener nggak ada barang, nggak ada orang. Nggak ada. Jadi rumah itu udah kosong. Jadi udah rumah doang tapi pas masuk kosong. Iya, kosong. Terus gue nanya kan ke tetangga gitu kan. Ya iya, pasti kan yang paling terdekat. Iya, betul. Kemana ya, Pak, gitu. Iya kan, kemana. Terus tetangga gue tuh bilang, oh mama udah pindah ke Padang gitu, bawa adik-adik gitu kan. Wah, kaget dong, gue kok nggak ngasih tahu gue gitu. Itu loh. Kok nggak ngasih tahu gitu kan. Akhirnya gue coba kontak. Tapi lo pertama itu ada nggak sih kayak, maaf ya kalau gue potong ya kayak, kayak awalnya mikir ini nggak sih kayak, gue dicampakin gitu nggak sih? Ya kan? Gue juga kalau jadi lo gitu sih, kayak pertama first impression gue agak negatifnya tuh kayak sisi negatif pikiran gue. Pertama gue bakal mikir kayak, kok gue kayak dicampakin ya? Yeah, kayak dimainin gitu. Betul banget. Pasti dong gue berpikir kayak gitu gitu kan. Terus. Cuma kan balik lagi, maksudnya mungkin ada alasannya. Iya, pasti dong, kayak betul. Orang tua gue tuh pasti berpikir, oh ya udah anak gue yang paling gede ini pasti bisa survive sendiri gitu kan. Dia udah gede, dia udah percaya sama gue gitu kan. Tapi yang jadi problem buat gue adalah kenapa lu nggak bilang gitu ya kan? Itu problemnya, kenapa nggak ngomong? Itu diomongin dong, maksud gue gitu. Kalau mau pergi bilang at least gitu. Nah, betul. Jadi kan nggak ngebuat anak kepikiran, ya kan? Betul. Akhirnya ya udahlah, oke, orang tua udah pergi ke Padang, terus gue balik lagi stay di tempat gue, terus gue coba cari kabar dong, coba hubungin kenapa. Ternyata nggak ada yang respon gitu, nggak ada yang respon sama sekali. Sampai akhirnya gue pengen coba pulang ke Padang, nyokap bokap gue telepon nggak ada respon juga. Sedangkan gue nggak tahu dong alamat. Ada yang lain nggak gitu kayak saudara? Enggak sih, karena emang gue nggak pernah deket sama saudara ya, nggak pernah deket sama saudara. Adek gue pun gue kabarin susah juga waktu itu. Akhirnya kok nggak ada kabar, kenapa nih gitu kan, kok lu giniin gua gitu kan. Akhirnya ya udah gue jalan kehidupan biasa. Habis itu namanya gue numpang sama temen di kosan temen, ya kan, mungkin awal-awal terbiasa, ya udah nggak apa-apa, lama-lama kan temen risih dong. Iya, lebih kayak ya tolonglah ada. Iya gitu kayak. Lu juga pasti kayak kepikiran kayak, aduh nggak enak gitu kan. Betul, karena gue nggak ada bantu-bantu apa. Belum ada gitu kan. Betul pada saat itu, karena kan emang lu lagi ada banyak masalah dan di umur lu yang masih segitu gitu kan. Benar. Akhirnya teman gue tuh yang mulai risih ada gue di kosan gitu. Kayak ketika gue pengen pulang, emang kadang gue kan suka nongkrong kan, jadi pulang kadang malam. Entah gue duluan yang pulang atau dia duluan yang pulang. Tapi dia tuh mulai yang, bang sorry ya kuncinya gue bawa, bang sorry ya
menghindar Iya, menghindar terus, gue lagi dengan di sini. halus awalnya ya. Iya, kayak gitu kan. Mungkin Terus karena nggak enak juga ngomong ke lo. betul. Karena kan emang dia umurnya jauh lebih muda dari gue kan. Dari situ tapi gue udah mulai mikir sih kayak, oh ini Kayaknya ada something nih. iya, Lo ngerasa lah ya. betul, gue nggak bisa nih kayak gini terus numpang di tempat orang terus kan. Akhirnya gue coba kontak teman gue yang lain, ternyata dari sekian banyaknya teman gue pada hilang. Maksudnya ya cuma kata-kata dong, oh sorry ya gue Iya, kayak gitu kan. ngerti. Wah, gue bingung gue Harus kemana? betul banget. Sampai akhirnya dari situ gue bawa barang gue tuh cuma bawa tas doang kan, sama yang gue punya motor doang. Gue muter-muter gimana, gue bingung. At least lo ada motor sih. Iya, untungnya itu kalau nggak ada repot banget kalau nggak ada. Supaya lu mau jalan kaki. Iya. Naik Transjakarta nggak ada uang, gimana? Betul. Akhirnya gue coba tidur di pom bensin sih. Di pom bensin? Di pom bensin gue tidur. Selamat, Anda sama seperti saya. Oh gitu, sip. Aku di jalan. Oh pernah ya? Sama. Kan dari tadi pas gue denger cerita lo, walaupun emang ceritanya berbeda, tapi tekanannya itu hampir sama gitu. Gitu. Oke. Berarti lu struggle juga ya? Struggle gue gitu, sebelum menjadi selebel. Gitu. Mandiri banget berarti lu jadi cewek. Tapi gimana caranya lu bangkit dari titik yang itu kan berarti kan level of the lowest kan? Betul. Berat, dan itu perdana lu ngerasain masa gede banget dalam hidup lo. Betul. Itu gak mungkin bisa dilupain dong. Betul. Nah itu gimana caranya lu bisa bangkit dari masalah itu? Dan ngelupain dan untuk damai sama diri sendiri, sama keluarga, sama yang lain gitu. Dan masa-masa yang entah apapun itu, gimana caranya lu lupain itu gitu. Bukan dilupain tapi kayak lebih tepatnya lu damai sama diri lu sendiri gitu. Paham. Gini sih sebenarnya, gue kan selalu berpikir gue laki sejati gitu. Gue juga dibentuk sama orang tua. Gentleman. Ya harus dong, gimana sih JJ? Laki. Oke, jadi gue mikir gini. Emang orang tua gue tuh nggak ninggalin apa-apa di Jakarta buat gue, tapi dia tuh udah ngebentuk gue jadi laki-laki yang bertanggung jawab, kayak gitu. Dan kebetulan emang dari dulu pun gue nggak pernah ketergantungan sama orang tua. Itu ininya, ibarat kata kayak itu bagusnya, bukan bagusnya sih, itu kayak apa ya, kayak pelajaran lah gitu. Pelajaran, betul. Jadi kayak ya udah, gitu lah ya. Mau seberat apapun tekanan di hidup gue udah terbiasa karena gue nggak manja sama orang tua kayak gitu loh. Iya. Nggak yang mah ini. Betul. Enggak, gue nggak yang seperti itu. Jadi gue jalanin, gue selalu berpikir gimana caranya gue tetap bisa maju, tetap bisa hidup tanpa harus bergantungan sama orang. Setuju. Cuma tetap memang ada beberapa rekan yang ngebantu gue di dalam proses gue itu ya kan. Yang entah yang beberapa orang yang berbeda ada ya. Ya, setuju gue. Kayak gitu sih. Jadi ya tetap, yang penting tetap semangat aja sih. Enggak lu tuh enggak selalu berpikir yang negatif tentang hidup lu kayak aduh gue bisa maju nggak ya, aduh gimana nih gue ke depannya gitu dengan kehidupan. Lu jangan pernah berpikir seperti itu ya? Jangan, lu tetap harus bersikeras gitu sebagai seorang laki. Walaupun banyak masalah tapi tetap maju gitu. Betul. Jadi itu sih cara gue ngadepin ya gitu. Ya gue kalau dari lu sih gue mau ngambil hikmahnya tuh, jadi kayak untuk kedepannya mungkin gue harus bisa kayak gini juga. Iya dong, ya. Yang penting kita sebagai laki, untuk teman-teman juga ya. Sebagai seorang lelaki itu jangan pernah malu untuk cerita ke orang-orang. Apalagi ini buat laki-laki ya. Iya betul, buat laki-laki. Jangan suka mendem. Jangan. Itu bahaya banget. Makanya gue sering banget ngelihat orang gila itu kebanyakan laki-laki loh, Jeh. Orang stres itu kebanyakan laki-laki. Bener, orang yang gak waras. Bener, kan? Karena ya itu dia tuh terlalu memendam. Banyak banget yang dipendem gitu. Iya betul. Boleh gak sih gue nyebut salah satu namanya gitu? Gitu. Oke, jadi gitu buat teman-teman semua. Tolong ya, di sini kru maaf ya, tolong ya. Ini bukan buat Kak. Kenapa lo tiba-tiba gini ya? Itu pesan sih sebenarnya buat teman-teman ya. Jadi kayak ini pesan-pesan untuk kesan-pesan untuk para lelaki di luar sana. Mau kalian gentleman atau enggak, yang penting kalian punya burung. Betul. Nah, aku ingin kasih tau ke kalian, nah ini pesan-kesannya dari Kak Dino. Jadi Kak Dino, buat kalian tuh, untuk laki-laki jangan pernah malu untuk cerita ke teman kalian, untuk sharing ke teman kalian, karena sekuat-kuatnya kita sebagai laki tuh nggak cukup kuat untuk menahan masalah besar tuh sendiri gitu. Jadi harus di-sharingin ke teman, karena dengan kita sharing ke teman itu ya J, kita tuh bisa dapat banyak masukan yang positif. Yang penting kita ceritanya dengan orang yang bisa dipercaya gitu. Trusted people. Ya betul. Itu sih yang ngebuat gue bisa bangkit gitu. Jadi kalau boleh bercerita,
Karena kebanyakan orang tuh mindsetnya dan pikirannya tuh kayak gue nggak mau cerita sama orang atau nggak mau cerita sama kebanyakan orang karena nggak ada yang ngerti gitu kan. Betul. Tapi lebih tepatnya kalian boleh cerita sama orang tapi sama orang yang benar-benar ngerti lu gimana. Iya, Nah betul. itu ada orang yang dipercaya. Betul. Kalau enggak, yang ada nanti malah jual Nggak kisah dapet, dong. iya, ya nggak kan? dapet feedback apa-apa. Iya. Oke Kak Dino, Oke. aku di sini mau nanya ya, jadi pengen nanya sama Kak Dino. Ini Iya. ada kayak pertanyaan jawab cepat aja. Ini ada JJ ya, ada Oke. 3 pertanyaan. Nanti kakak boleh tanya juga ke aku, Oke. tapi aku duluan yang nanya ya. Boleh. Oke, 1 nih ya, jawab cepet ya. Deg-degan nih sebenarnya. Oke. Aman tapi ya Aman kok, pertanyaannya. aman. Pilih di atas di bawah. Di atas. Oke, kalau aku sih pilih di atas juga sih. Iya dong. Dominan gue. Nice. Apa? Tuh. Oke, pilih gede apa kecil? Gede. Gede, sama. Oke, los, masuk gitu. Oke, siap. Satu lagi ya, Kak Dino. Aku punya 1 pertanyaan lagi. Oke. Pilih berbulu apa nggak berbulu? Nggak berbulu. Oke. Ya, makasih Kak Dino. Sama-sama. Aku- Itu pertanyaan tentang Kalau aku apa? sih, Lu ambigu aku deh. sih lebih kayak berbulu juga boleh sih. Berbulu. Boleh gitu. Gitu ya. Ini bulu kaki gitu. Ya kalau gue kan, ngambil bulu positifnya ketek, sebenarnya kayak berbulu, gitu. gue nggak suka punya teman yang berbulu domba sebenarnya, makanya gue Ah suka yang gitu. berbulu. kayak Kalau gitu gue tuh ya. suka yang berbulu karena kan laki-laki tuh kan dominan punya banyak bulu. Oh iya, Bulu lebih maco. kaki. Iya, Bener kan? Betul. Bener kan? Betul. udah. Nih, jenggot berbulu kan? Jenggot bulu. Nah, gitu. Sip. Gak ada pertanyaan Oke. yang enggak. Jadi emang gak gitu. Tapi JJ kenapa sukanya di atas? Di atas. Tadi kenapa milih di atas itu? Karena biasanya yang di atas itu lebih dominan alpanya. Oh betul. Kayak ya udah yang paling atas ya udah bosnya gitu. Gue setuju itu sama Jadi jawaban bukan gue. pikiran yang negatif di atas. Iya gimana, betul. gitu. Nggak, takutnya kan teman-teman semua kan mikirnya Iya mikirnya kayak itu kan. ambigu itu kesana loh, itu, gitu. Yes. Oke, terima kasih untuk Kak Dino sudah hadir di Tongkrongan JJ. Sip. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton Tongkrongan JJ. Dan kalau kalian misalnya mau cerita atau mau sharing juga tentang kisah-kisah kalian, langsung aja di kolom komentar kalian langsung bilang, Kak gini, nanti aku akan pilih beberapa komentar yang aku akan filter. Dan juga kalau misalnya kalian mau komen di kolom seksi boleh, atau di akun Instagram pribadi aku langsung kalian bisa DM, nanti aku bakal pilih juga, oke? Buat jadi guest star selanjutnya. Oke, langsung aja di share, komen, like, dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, dan terima kasih buat Hello Friends sudah udah ngasih makanannya ada di sini, dan juga minuman-minumannya karena enak-enak banget. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Filter pendarahan kan? Iya, makanya perut gue kadang suka sakit sendiri. Tapi dan yang lebih parahnya itu pas gue lahiran itu mertua gue itu ngomong,